Ya, alhamdulillah udah dapat satu motor. Oh gitu. Tapi harus Ya. cari berapa orang itu, Mas? Cuma dua orang. Hmm. Tapi cuma dua orang aja ya, berarti ya. Ya, dua orang kiri kanan aja. Ya kiri kanan aja. Kalau yang lain dua orangnya nggak jalan juga nggak akan dapat motor ya, Mas. Bener kan? Saya nggak mau ngobrol sama tembok ya. Kalau ngobrol wajahnya dilihatkan gitu kan. Ah ya, Halo semuanya, jumpa lagi di OGD One Channel. Dan di video kali ini perdebatan lagi ya antara Bung Harry Potter sama member MLM ER ya. Ini di sini kita dibeberkan ya sama Bung Harry. Dia udah nge-share juga di grup masyarakat anti Ponzi ataupun grup perang melawan MLM. Kami tadi sudah ngecek juga, rupanya di sini perdebatan Bung Harry-nya antara member MLM ER ini tentang reward yang ia dapatkan di MLM ini. Dan sontak mungkin Bung Harry penasaran, bakal tanya langsung ke orangnya, apakah dia sudah dapat apa aja dari reward semenjak bergabung ke MLM ini. Langsung aja kita akan cek seperti apa perdebatannya, dan si member MLM ini sudah dapat apa aja semenjak dia bergabung ke MLM itu. Oke, ini dia videonya. Halo. Selamat pagi. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Yus ya? Halo, Ya halo, ini dengan Yus ya? ya, Yang kemarin komen masalah. Saya mau nanya dong, udah dapat rewardnya apa aja gitu di bisnis Eco Racing? Kan Anda bilang gini kan, dengan 2,1 juta udah dapat apa aja gitu? ya, saya alhamdulillah udah dapat satu motor. Oh gitu. Tapi harus cari berapa orang itu, Mas? Cuma dua orang. Tapi cuma dua orang aja ya, berarti ya? Ya, dua orang kiri kanan aja. Ya kiri kanan aja. Kalau yang lain dua orangnya nggak jalan juga nggak akan dapat motor ya, Mas. Bener kan? Iya benar. Tapi Nah, nanti kita tapi kan nggak mungkin dua orang. Kita jangan tergantung pada Tuhan aja kan. Ya. Kalau boleh kan kita jadi lebih lah kan. Karena kan di situ pun kita pun ada dikasih komisi ya. Terus Anda pamer duit 20 juta. Ya, kalau itu sih gaji saya lebih dari itu sebulan di sini gitu kan. Iya betul. Tapi kan orang itu kan pertanyakan itu bohong apa? Itulah saya kirim buktinya gitu kan. Nah, Kayak apa kan? Orang sekarang dia nggak paham. Ya. oke. Ini dibilangnya tipu inilah itulah ya. Ini Saya dulu sama, dulu saya kan selalu ngejek-ngejek orang itu. Sebelum saya gabung di sini ya. Saya selalu ngejek-ngejek orang. Tapi udah pengalaman saya kemarin itu saya tembus motor saya nangis sama yang ajak saya dulu. saya nggak mau ngobrol sama tembok ya. Kalau ngobrol wajahnya dilihatkan gitu kan. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau bisnisnya bagus, jujur gitu kan. Kok kenapa nggak di negara-negara Islam di luar Indonesia? Kok nggak ada PT BES? Kita contoh Enggak. negara yang paling Islami aja lah, yang memakai hukum syariat, Saudi. Kenapa nggak ada di situ? Gini Bang ya. Di sini kan tujuannya apa Bang? Ini kan. Ini misalnya nih. Saya kasih nampak ya. Ini kan kita kan mungkin sanggup beli ya sebagian masyarakat. Sebagian nggak sanggup. Kebanyakan kredit zaman ini. Jangankan kita bilang motor mobil. Kadang-kadang yang nikah aja pakai uang kredit, betul nggak? Iya, saya aja masih kredit kok. Saya sampai mati pun saya masih kredit. Ya. Ya, dapat saya masih kredit. Kita orang oke lah. Ya. Ini misalnya kayak saya nih. Saya dulu saya pernah terjerumus dalam kredit lah. Kita udah tahu itu haram, tapi kita buat juga, betul nggak? Nah, Karena kan sekarang gini. nggak kredit kita. Masalah halal haram. Oke, kenapa hanya di Indonesia saja gitu? Kenapa sistem Enggak apa? nah, ntar dulu. Seluruh dunia nih bang. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Wah, Hah? Anda tahu saya di mana? Saya lihatkan kamera belakang ya. Ya. Oke. Oke. Itu apa? Anda lihat ini, jadi saya di sini baru saja selesai sholat subuh.
Tadi Anda bilang seluruh dunia. Kenapa di tempat saya di benua Eropa tidak ada eco racing? Oh enggak, PT BES secara legal. Ada sahnya, ada legalitasnya di Eropa. Jangan cuman modal sertifikat di Indonesia, Anda bisa bilang bisa ke seluruh dunia. Ini memang Oke, seluruh dunia. Padahal, coba Anda jawab dengan jujur. Aku nggak mau bandingin PT BES dengan Microsoft ya. Pasti jauh banget gitu. Kita patokannya perusahaan di Indonesia aja lah. Sama Gojek besar mana PT BES? sedangkan PT BES ini Pak, di Indonesia aja banyak orang belum tahu Pak. Nggak Walaupun gini. udah pernah ditayangkan di Kan TV1, gini, di TVRI. pertanyaan saya. Tapi orang Pertanyaan belum tahu saya. lagi, apalagi di luar negeri sana ya. Ya, Karena kan nah terus mau, nah gini loh, Bang, kalau Ya. klaim ada di luar negeri, perusahaan itu ada cabangnya. Kalau seluruh dunia tahu, berarti dia udah masuk ke benua di tempat saya kerja di Eropa dong. Atau kalau kita bisa bicara negara Islam, Qatar, Uni Emirat, atau Saudi, ada nggak sih di situ secara resmi dan legal? Ada kantornya? Di sini kan butuh proses Bang kan. Yang udah punya cabang sekarang di Malaysia, Singapura, Thailand, Nah. Brunei Darussalam. Jadi yang namanya tadi ada mengklaim seluruh dunia, itu udah ada cabangnya dulu, baru klaim. Kalau mau klaim seluruh dunia tapi belum nyampe ke semua negara atau semua benua, ya nggak bisa klaim seluruh dunia dong. Kan ini kan dalam masih proses karena kan orang tuh Prosesnya itu, Bang, Anda tahu nggak sih tahap-tahap marketing 4, tahu nggak 4P dalam marketing? Product, price, place, and promotion. play. Kita nggak mungkin Ya. bisa promotion tanpa adanya place. Kita nggak mungkin ngeklaim ada di seluruh dunia kalau tidak ada cabang-cabang distribusinya di masing-masing negara. Anda kan lucu, Anda bilang baru Malaysia, baru sekitar Asia, ASEAN, itu pun Anda langsung ngeklaim seluruh dunia gitu, kan lucu. Sedangkan bisnis model gitu di negara-negara yang menganut sistem syariah Islam itu diharamkan. Tapi kan gini kan, perusahaan ini kan sekarang kan masih proses, saya bilang. Tapi perusahaan ini barang-barang dari luar negeri udah dipesan di sini, Bang. Misalnya kan dari Arab Saudi, ya. Turki. Yang mesen siapa? Turki siapa? Anda bisa buktikan izin impornya dari pemerintah Saudi atau Turki. Nggak semudah itu, bro. Lu pikir makanan? Abang mau cari tahu, apa kamu ingin membenarkan? Loh, yang sekarang Anda nggak klaim seluruh dunia, ya kan? Saya pernah di Saudi loh, MLM itu haram loh. Dan MLM itu tidak ada di negara maju, hanya di negara-negara berkembang. Yang Arabnya gimana? Inilah. Nah, tadi klaim seluruh dunia berdasarkan apa? Yang mananya yang haram, gitu kan? Loh, Nah, kalau memang haram dari MUI Majelis Ulama Indonesia. nah terus kalau cuman patokan MUI, ulama pun banyak yang mendukung kok. Mendukung. Bahkan bergabung. yang mendukung sama yang tidak mendukung lebih banyak kan yang tidak mendukung loh. Berarti itu Keilmuan ulama Saudi itu nggak usah dipertanyakan lagi. karena dia belum tahu, Bang. Karena dia belum tahu, karena mereka sudah tahu gitu loh. Kita mendukung saja, tapi Bukan karena mereka nih gini, bukan karena mereka sudah tidak tahu, mereka tahu. Dan negara-negara kaya itu tidak ada yang apa melegalkan MLM. Negara-negara kaya walaupun itu negara kafir sekalipun, kalau negara kaya itu ditinggalkan sistem MLM karena bisnisnya akan menuai titik jenuh gitu loh. Kita tuh bisnis cari konsumen, bukan cari member gitu. Dan pernyataan Anda menggoblok, kita nggak ngomong produknya halal haram, sistemnya. ini lagi tidak merugikan masyarakat. Tidak merugikan masyarakat, buktinya eco racing ditarik dari peredaran, ya kan? PT BES punya pabrik. Orang dia cuma rebranding kok. Masa nomor registrasi pupuk dengan merek lain nomornya sama? PT BES nggak punya pabrik. Gimana pabriknya? Ya memang, tapi kan orang itu kebanyakan contoh saya bilang macam lipstick kan, ada yang
dari Eropa ada, ya kan? Tokyo ada, macam-macam orang apa kan? Mas, Tapi pertanyaan saya, orang itu kan kerjasama. ya, pertanyaan saya nggak ada yang dijawab ya. PTBS punya pabrik atau tidak? Kalau pabrik ada, Coba deh, alamatnya di mana? itu macam Eko Racing kan ada pabrik. Apakah pabriknya punya PTBS? Maksudnya gitu. Atau cuma rebranding merek? Kan semua gini Pak, kan? Misalnya kita punya toko, ya kan? Kita punya toko, nama toko kita apa, misalnya gitu kan? Kita kan nggak mesti harus ada pabrik, ya kan? Nah, ini iya. misalnya kedai ini. Iya. Kan ini ada nih ya, semua nih alih-alih ada, Mm-mm. ya kan? Barang-barang ada semua, ya kan? No, nggak mungkin kita yang Punya, ya kita kan? punya Nah, pabrik. jadi intinya kan PTBS bukan perusahaan produksi, hanya perusahaan penjualan. Bener kan? Anda nggak mungkin diproduksi semua dong sama mereka. Tapi perjalanan langsung. Ya maksud aku ini bukan masalah sistemnya. Jadi PTBS hanya menjualkan, bukan memproduksi barang. Intinya itu kan. Iya. Nah, tadi saya masih menyanggah pernyataan Anda klaim seluruh dunia gitu. Di Eropa, di US, di Australia aja nggak ada, baru cuma negara ASEAN langsung klaim seluruh dunia gitu. Emangnya gampang gitu nembus Uni Eropa untuk pasar? Ada uji labnya dulu, ada uji sistemnya dulu. Saya yang di sini, jadi saya yang lebih tahu daripada Anda. Mengklaim seluruh dunia, ya ampun, dari mana? Harus ada data dong. Coba minta data ke Kementerian Perdagangan. Ini Bang, ya kan? Ini jangan kita bilang jauh-jauh dulu Bang. Di Indonesia aja. Ya kan? Di Indonesia aja banyak yang belum tahu. Apalagi misalnya Bang, kerja fokus apa kegiatan abang mungkin nggak tahu. Mana aja kan? Abang tahu kan? Abang bertanya. Nih, saya mau nanya. Orang mana kalau boleh tahu? Pemilik BES itu kan dulu ada DNI sama DBS, itu aja scam. Skemanya sama. Hanya sekarang DB ada produknya. Abang kalau boleh tahu orang mana Bang? Nah, saya orang Jawa Tengah. Jakarta. Ini Pak ya, saya bilang ini di Aceh lebih dekat dari Arab Saudi Bang. Apa? Saya bilang. Kenapa? Iya. Karena apa? Di Aceh, saya bilang. Di Aceh aja kita lebih baik nggak maju daripada kita selalu berbuat dengan apa ya? Karena kan buat gedung-gedung tinggi nanti juga orang tu berbuat kasihan. Kita di sini nggak boleh Bang. Nah, saya tapi bilang di sini kalau memang ada ini sistem bersekretariat, ya kan? Tapi kita walaupun Aceh memakai syariat, Arab Saudi lebih tegas lagi. Bukan masalah syariat, hukum kisosnya ya. Oke, dalam syariat perdagangan juga mereka lebih ketat lagi. Saya 2 tahun di sana tidak nemuin perusahaan MLM apapun. Oke, negara-negara kaya, saya bilang tidak ada MLM. memang negara kaya, tapi negara kaya apa? Tapi termasuk negara bebas lah gitu kan. Nah, kita enggak bikin negara maju, negara kaya kan. Nah, kenapa MLM tidak ada di negara kaya itu? Semua orang sama negara maju. Eh, Tapi kita ini paling kaya Pak. Kita nggak pernah nyumbang tuh emas di Monas tuh 39 gram per loh, kilo kan. yang nyumbang siapa? Satu orang. Yang nyumbang satu orang, bukan kita. Satu orang itu. Tapi di sana nggak ada harga Pak. Enggak, itu cuma satu orang. Bukan Ya, lebih baik apa diam aja itu. kenapa? Nggak bisa jawab lagi ya? Memang gitu sih PTBS. Ya, maklum sih ya maksudnya. Mau membenarkan bukan cari kebenaran. Ya kebenarannya Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu. Cuman muter-muter. Apa selalu mencari kesalahan. Ya memang sistemnya saja sudah salah gitu. Saya bilang tadi, kenapa MUI itu keluarkan sertifikat? Nah, MUI kan bisa aja ada celah. Ada yang juga investasi syariah, ternyata scam. Nggak jaminan sistemnya itu pasti benar. Walaupun udah dapat syariah. Ini kan di sini kan
Kita yang pertama kita cari Apakah usaha. jaminan dengan sertifikat MUI itu nggak akan scam? Itu saya pertanyaan saya itu. Ini kita hidup sementara. Gue mau nanya, lu nyerocos terus. Enggak, saya enggak ngecat. Lu nyerocos terus. Gue kan mau nanya nih. Gue mau nanya nih, kualitas member PTBS kok rata-rata ya, maaf, pendidikannya rendah, ekonomi miskin, ya kan? Terus ngomong mulu. Yang pertanyaan gue gini, apakah dengan adanya jaminan sertifikat MUI itu tidak akan scam? Karena sistemnya piramida. Cari dua cari dua lagi. Nah, apakah dengan adanya jaminan dari MUI, adanya sertifikat dari MUI, itu tidak akan scam? Itu pertanyaan saya, terakhir. Sedikit apabila sistemnya ataupun perusahaan itu bersalah, pastilah jangan kita tulang itu. Kata ini contoh, kita bilang perusahaan kita aja lah, kita bilang kita Kalau misalnya scam, jualan di pinggir jalan, ya kan, surat-surat kita nggak resmi, ya kan, itu aja di forward sama satpol pp. ya kan, ya bener kan? Jadi apakah dengan adanya Itulah. tidak akan scam? Inilah keluar lah sertifikat surat itu semua AP2LI. Apli nggak ada Apli, bukan nggak ada Apli nggak ada, AP2LI. AP2LI itu bukan Apli. Apli itu asosiasi penjualan langsung yang di bawah. Enggak ada apabila. Hah? Apli itu di semua negara ada loh, diakui loh, ada organisasinya loh, gitu loh. Nah, balik lagi yang tadi Bang, kalau itu sih dengan adanya itu nggak menjamin semua bisa dimasukin, semua negara bisa masuk PTB. Saya yakin negara maju tidak akan pernah bisa masuk. Berarti abang ingin membenarkan. Bukan aja abang iri. Ini iri, bro. Masa iri, bro? Saya bertempat, saya akan gabung dengan abang. Enggak, gini, bro. Gini masa iri gaji, bro? Gue 2.000 euro per bulan loh gaji gue di sini. Boleh abang buat Enggak, enggak, gaji gua itu 2.000 euro per bulan. Masa mau ngiri sama member miskin kayak gitu loh, kan lucu. Bro, ntar kebetulan aku ada teman orang Aceh, YouTuber juga, nanti gua upload lah, gampang. Tuh. Masa gua ngiri sama member yang aduh miskin kata gua sih. Apa? Temennya mana? Ya. Jadi gue disebutnya apa ya? Nah, gue disebutnya ngiri. Itu tadi gue udah PC, ntar gue upload ya. Kalau misalkan ada yang ngomong, lu beraninya VC doang, ya gue bisanya itu. Nah, kalau lu nggak suka gue VC, silahkan tuntut gue gitu. Jangan cuma keluar di grup nggak ada lanjutan apa-apa. Tuh kan, suruh datengin nggak mau, bisa nyuruh gue pulang. Emang lu siapa? Seperti itu guys, perdebatan antara Bung Heri sama member ini ya. Tadi dia bahas-bahas tentang Aceh. Di Aceh nggak seperti yang dia bilang loh. Saya kan orang Aceh, asli Aceh ya. Dan tadi pun pernyataan si beliau ini kayak nggak nyambung gitu. Yang dibahas tentang masalah MLM, kok dia malah nyerocos ke emas yang ada di Monas gitu. Kan apa hubungannya gitu? Memang Aceh kaya, tetapi yang dibahas di sini adalah masalah MLM-nya, bukan masalah emas yang ada di Monas gitu. Itu emang real sumbangan dari orang Aceh. Tapi yang dibahas di sini konteksnya bukan tentang emas yang ada di Monas, tapi tentang MLM yang dia jalanin gitu. Tadi sempat bilang-bilang apa, katanya di Aceh lebih ketat daripada daerah lain, daripada negara lain. Ketat sih ketat, tapi ketatnya bukan dalam hal MLM kayak gini gitu loh. MLM-nya seperti apa, kan banyak orang yang belum tahu tentang sistem yang ada di dalamnya. Bukan tentang di Aceh lebih ketat lah, bisa sumbang emas ke Monas, bukan masalah itu yang dibahas ya. Jadi ini disclaimer ya dari saya sebagai seorang yang tinggal di Aceh, yang asli orang Aceh juga. Yang didebatin sama si orang MLM ini nggak nyambung ya. Dari pertanyaan Bu Heri seperti apa, dia jawabnya seperti apa gitu. Kalian bisa menilai sendiri seperti apa tadi perdebatannya. Dan gimana guys menurut kalian sekali lagi. Jadi buat warga Aceh, benar nggak sih yang dia omongkan tadi? Ya cukupin aja video kali ini. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next perdebatan ya antara Bung Heri sama member MLM berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye.